Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya dengan tema yang baru. Tema yang kita bahas malam hari ini yaitu tentang submission atau penundukan diri. Ya, tentang penundukan diri. Oke, Saudara. Sebagai orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, ya, hal penundukan diri itu adalah hal yang harus terjadi dan harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, walaupun kita telah belajar tentang Tuhan yang memberikan kepada kita iman yang luar biasa, tapi saudara, segala sesuatu itu semuanya sumbernya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, untuk bisa itu terjadi dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, di sini dibutuhkan satu sikap yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita, yaitu tentang penundukan diri. Nah, untuk kita bisa memiliki penundukan diri dan mengerti, kita harus tahu dulu ya, bahwa di dalam kekristenan ini ya, sebenarnya ada yang namanya hierarki atau jalur otoritas. Jalur hierarki atau jalur otoritas. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan atau company, misalnya hal seperti ini ya, dari pucuk pimpinan tertinggi, lalu ada wakilnya, ada stafnya, lalu ada anak buahnya, dan sebagainya. Nah, saudara, ternyata di dalam tubuh Kristus yang sehat, kita mengenal adanya jalur hierarki, otoritas, yang dimulai dari Allah. Jadi kalau bisa diurutkan, mulainya adalah Allah Bapa, dan setelah itu Tuhan Yesus, lalu pemimpin rohani, ya, atau ya hamba-hamba Tuhan, lalu anggota jemaat. Nah, ini kalau bicara tentang ministry atau pelayanan atau gereja, seperti itu ya. Jadi Allah Bapa, Tuhan Yesus, ya, lalu ada pemimpin-pemimpin rohani dan anggota-anggota jemaat. Nah, keluarga juga seperti itu. Ada Allah Bapa, itu yang pertama, ya. Lalu Tuhan Yesus, lalu urutan berikutnya adalah suami, lalu urutan berikutnya adalah istri, lalu baru ke anak-anak. Nah, dengan mengerti memahami adanya jalur hierarki atau otoritas yang dimulai dari Allah ini, kita akan bisa nanti ya untuk belajar untuk menundukkan diri. Dengan penundukan diri masing-masing pada tempat yang seharusnya, maka jalur otoritas itu nantinya akan mengalirkan hidup Kristus dan kuasa dari Allah Bapa itu bisa merata sampai ke seluruh anggota tubuh Kristus. Nah, saudara, jadi sebenarnya dampaknya bukan hanya untuk diri kita. Supaya apa yang ingin Bapak alirkan itu bisa merata. Tidak berhenti hanya ada di satu daerah atau satu wilayah atau satu tingkat tertentu saja, ya. Nah, Bapak Saudara, karena apa? Anggota tubuh Kristus itu harus mengalami semuanya apa yang sedang Bapak alirkan itu sampai mereka semua mengalami dengan merata. Nah, Bapak Saudara, firman Tuhan memberikan satu anjuran kepada kita semuanya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, saudara, Anda lihat ya, ini sebenarnya adalah satu komando atau perintah untuk kita melawan iblis, dan Tuhan akan menjamin kalau Anda ya ngikutin arahan Tuhan, perintahnya untuk melawan iblis, akibatnya apa?
maka iblis akan lari daripadamu. Tapi ini bisa terjadi kalau bagian A-nya ini dilakukan. Apa yang dilakukan? Tunduk kepada Allah. Nah ya, apa artinya tunduk? Nanti kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, artinya saudara, di sini kita tahu ya, walaupun semua perlengkapan senjata Allah itu diberikan secara komplit lengkap kepada kita semuanya, tapi sikap untuk kita tunduk kepada Allah itu menjamin adanya kemenangan sehingga iblis akan lari. Karena apa? Kita mau tunduk kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah. Nah, saudara, Efesus 4 ayat 16 kita baca. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, tadi urutannya ya, dalam anggota tubuh Kristus dimulainya dari Allah Bapa, lalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalirkan ke pemimpin rohani, ya, diberikan mandatnya ke pemimpin rohani, lalu pemimpin rohani mulai sudah mengalirkan kepada jemaat-jemaatnya itu. Nah, kalau dalam keluarga, tadi dikatakan 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah, ya. Nah, kalau kita hitung mundurnya ya, dari Allah dulu ke Kristus, lalu laki-laki, perempuan, baru kepada si anak-anak. Nah, harus gambarkan skemanya begini ya. Allah Bapa, Tuhan Yesus ya, suami ke istri, istri anak ya. Nah, ya. Nah, makanya perintahnya ya untuk istri ini, hei istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, kepada suamimu. Kenapa istri harus tunduk? Ini berlaku karena satu skema atau hierarki ini harus berjalan, ya, harus berjalan. Karena ini menggambarkan, saudara, ya, nanti suami itu menggambarkan Allah Bapa, ya, istri itu kan menggambarkan Tuhan Yesus yang tunduk, ya, gerejanya yang tunduk ya kepada Bapaknya ini. Nah, saudara, kalau ini tidak digambarkan begitu rupa, dan nanti apa yang terjadi antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa tidak terjadi juga kepada keluarga, khususnya suami dan istri itu. Nah, Bapak Saudara, itu tadi ya pengertian atau contoh-contohnya. Sekarang kita bicara tentang dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin rohani? Di sini kita akan belajar pemuridan ya. Dalam sistem pemuridan yang kita kerjakan sekarang, ini merupakan sistem multi-level. Anda tahu ya, multi-level. Multi-level yang sekarang berkembang dalam sistem pemasaran barang-barang eksklusif. Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri yang menciptakannya, ya. Nah, jadi kalau Anda lihat contoh sekarang banyak orang bikin usaha ya, lalu mereka pakai cara multi level. Entah apa saja yang dijual ya. Mungkin yang dijual panci atau apalagi ya. Bahwa semuanya barang itu bisa di multi level kan gitu ya. Lah, terus ada down lainnya gitu dan sebagainya gitu. Wah, mereka begitu giat sekali ya. Karena apa? Ada keuntungannya di situ itu. Nah, saudara, dan itu membuat cepat sekali merambah ya. Sebenarnya multi level pertama kali bukan idenya manusia. Itu adalah idenya Allah sejak semula ya, sehingga Allah membangun sebuah hierarki itu ya. Itu adalah multi level ya, bagaimana yang harus terjadi di dalam anggota tubuh Kristus. Namun saudara, kita harus memahami ya, kita bukan sedang membentuk organisasi, tetapi keluarga Allah. Ingat ya, organisasi itu ada, itu sebagai badan hukum ya. Jadi kayak kita ini Revival Total Ministry, kita ini ada badan hukumnya, saudara.
ya. Jadi resmi pelayanan kita ini. Ada badan hukumnya, yaitu yayasan generasi tanah perjanjian, ya. Jadi ada badan hukumnya. Jadi organisasi yang kita buat itu ya demi sebagai legalitasnya, ya, bahwa kita ini resmi, acara kita, kegiatan kita ini ada badan hukumnya, ya. Nah, saudara, jadi kalau Anda ditanya apa itu RTM, apa itu Revival Total Ministry, Anda bisa bicara menjelaskan secara organisasi. Tapi ya, apa yang sedang kita lakukan di dalam pemuridan ini, kita bukan sekedar untuk membentuk organisasi, ya, buka cabang di mana-mana atau apa dan sebagainya supaya kelihatan wow kita banyak ya pengikutnya ya dan sebagainya. Bukan itu. Tapi sebenarnya kita sedang ya membentuk keluarga Allah. Ya, membentuk keluarga Allah. Di mana unsur hubungan guru dan murid harus tetap ada. Dan kontak pribadi harus ada agar terjalin hubungan yang hidup. Nah, saudara, jadi walaupun saya sebagai pengajar, ya kadang-kadang beberapa orang ya itu saya ajak ngobrol, saya tanya, bukan saya lagi kepo, pengen tahu tentang Anda, pengen tahu urusan Anda dan sebagainya, bukan, ya. Tapi ya ini adalah sistem yang kita bangun. Walaupun saya seorang pemimpin, saya seorang pengajar, ya, saya seorang hamba Tuhan, saya adalah seorang mentor bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi sistem mentoring, ya. Nah, kami coba harus mengetahui dan kami harus juga mendapatkan penjelasan yang tepat tentang apa yang terjadi kepada orang-orang yang sedang kami bina di dalam kelas-kelas pemuridan seperti ini. Amin. Nah, saudara, supaya apa? Supaya terjadi transfer hidup Tuhan Yesus nantinya dari guru kepada murid. Dalam sistem ini guru harus menanggung kesalahan muridnya. Sedang bila murid-murid berjalan benar dan berbuah lebat, gurunya juga ikut diberkati dan mendapat anugerah dari hasil pelayanan muridnya. Ya, saudara. Jadi nggak semua murid itu kondisinya baik-baik saja. Kadang-kadang saudara ya, orang yang kita bina di luarnya, wah saudara, dalam tanda kutip luar biasa, sehingga menyeret-nyeret nama gurunya, gitu. Itu katanya ya murid RTM, gitu. Revival Total Ministry, yang pelajarannya wah ngeroh dan sebagainya. Kok begini ya? Ya, nah kadang-kadang mereka tidak mau tahu, ya, dia pengen tahu siapa sih yang ngajar. Nah, gurunya keseret-seret juga, saudara. Nah, saudara, dulu ketika saya dibina oleh senior saya pun juga pernah mengalami hal yang apa ya? Karena apa? Ketika saya dibina, ya, pada waktu itu ya namanya proses, saudara, ya, nggak langsung mulus seperti itu. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan yang fatal, gitu ya, lah itu senior saya, guru saya pun juga kena, ya lah. Nah, kena sampai akhirnya, ya lah, kami bikin klarifikasi ini dan itu dan sebagainya dan akhirnya beres semuanya, ya. Nah, dan itu pun terjadi sudah ketika saya mulai mengajar. Gak heran sudah ada beberapa orang murid yang bikin ulah di daerah-daerah. Orang yang di daerah teleponnya ke saya. Pak Gideon, kenal ini tidak? Saya bilang, siapa? Si A. Oh iya, kenal. Kenapa? Begini. Ya. Ya, mereka tahunya adalah murid kita. Betul ya? Ya, tapi saudara, kalau murid itu saudara, dia bertumbuh, ya, menghasilkan buah yang bagus, ya. Nah, apa yang terjadi? Gurunya juga dapat nih. Wah, ini muridnya itu nih, ya. Puji Tuhan. Jadi ada plus minusnya. Amin. Ada plus minusnya.
Nah, itu adalah dampak daripada hierarki yang terjadi karena adanya hubungan, betul ya? Sistem mentoring yang dipakai di sini ini membawa ya, kadang-kadang nama baik daripada pengajar atau buruknya itu tergantung murid yang diajarkannya dan sebaliknya, ya. Nah, paling tidak guru bisa mentransfer hidup Kristus itu kepada mereka. Ya, ada beberapa orang yang sering ya telepon, sering WA, ya, sering nanya ini dan nanya itu. Artinya orang itu terbuka dirinya, betul? Kalau dia sedang menghadapi apa-apa ini dan itu sebelum mengambil keputusan, kadang-kadang dia minta pertimbangan kepada gurunya. Nah, ketika saudara, ya, orang itu terus melakukan begini dalam berapa bulan, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, ya, tanpa disadari, orang itu, ya, kayaknya mulai kepengaruh gaya pikiran saya, gitu ya. Kenapa? Karena ada transfer spirit, ya, ada transfer spirit. Nah, disinilah dari hierarki tadi itu dikatakan apa yang terjadi di Allah Bapa akan mengalir kepada Tuhan Yesus, lalu mengalir juga kepada pemimpin jemaat, lalu kepada jemaat, betul? Kalau keluarga dari Allah Bapa, Tuhan Yesus kepada suami atau laki-laki, lalu kepada istri, dan sampai kepada anak-anak. Nggak heran, saudara, dalam kitab Ibrani dikatakan, pasal 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, nah saudara, jadi sebagai jemaat harus mentaati pemimpin-pemimpinnya dan tunduk kepada mereka sebagai orang yang berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang bertanggung jawab atas hidupmu. Jadi sebagai leader, saudara, ya, kadang-kadang ya tidak salah sih kalau orang mungkin menuntut, loh Pak, ya, kenapa itu murid Bapak seperti ini? Sebagai pemimpin kita nggak bisa bilang gitu, emang dia anak saya, emang dia keluarga saya, dia kan hanya ikut kelas pemuridan saya. Kita nggak bisa bilang seperti itu, ya. Ketika orang-orang itu ikut di kelas pemuridan ini, yang benar-benar berkomitmen ya, kalau yang cuman ya asal dengar gitu lalu menghilang, ya, nggak ada hubungan pribadi, ya, nggak pernah menyapa, ya, ya walaupun mungkin, ya, Anda kelihatannya tiap malam ada di sini, tapi saya nggak kenal Anda, ya. Ada juga sih beberapa orang yang dari beberapa yang setia di sini, kadang-kadang ini siapa ya sebenarnya, ya. Tapi orangnya setia, saudara. Tapi kalau disapa kadang-kadang ini, halo, ini siapa, gitu ya. Kita kenalan yuk, gitu loh. Itu nggak bersuara. Nah, dari sini saya juga bingung juga ya. Nah, paling tidak nih contoh saya sama Pak Andres Daryanto ini ya, saya kenal gitu ya. Nah, itu kalau ada orang mungkin gitu ya, nanya gitu, Pak Gideon, ya, gimana itu Pak Andres Daryanto gitu. Orang itu yang nanya kepada saya nggak salah. Kenapa? Pak Andreas Daryanto sering ngobrol sama saya, ya, pernah konseling, pernah ngobrol, pernah gini, ya, pernah ngajak makan juga. Nah, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, ya, pernah datang ke rumah juga, betul ya. Nah, jadi saya punya kewajiban, punya tanggung jawab atas Pak Daryanto ini, Pak Andres Daryanto ini, ya. Nah, jadi perlu dijelaskan seperti ini. Contoh, karena kurang kenal sama Pak Yuel gitu ya. Nah, kalau macam nanti kalau ada orang nih, ya, walaupun dia jemaat gereja Ori gitu ya. Nah, tapi karena Pak Yuel itu ya sekarang mulai aktif dan sering nanya gitu ya, bahkan pernah ketemu ketika saya khotbah di gerejanya dan sebagainya. Akhirnya saya tahu nih,
gitu. Siapa sih Pak Yuel itu? Dulu saya hanya tahu dari Pak Simon. Gitu, ya. Nah sekarang, kalau dulu kan kata orang, ya. Sekarang saya mengetahuinya. Nah nanti kalau ada orang nih ya bilang, gimana Pak Gideon itu? Pak Yuel kok begini, gini. Saya tanggung jawab. Nangkep ya? Nah jadi sekarang hubungan ini membuat pemimpin itu harus punya tanggung jawab. Tapi ya sekarang jemaatnya harus mentaati pemimpinnya. Nuruti nasihatnya. Betul? Tunduk kepada mereka, nggak boleh bantah, nggak boleh berontak. Jadi ada timbal baliknya. Amin. 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Perhatikan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya. Nah, pemimpin-pemimpin yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, ya. Nah, kalau yang nggak baik, Pak, ya 1 kali lipat aja. Tapi kalau yang baik 2 kali lipat, betul ya? Artinya Anda harus, kudu, dan wajib menghormati pemimpin yang baik itu. Baik pimpinannya. Patut mendapat penghormatan 2 kali lipat. Karena mereka dengan yang telah jerih payah, berkhotbah, dan mengajar. Saudara, ketika kami harus mengambil keputusan untuk membuka kelas pemuridan, ya, walaupun secara online, ya. Nah, dulu ada onsite-nya juga. Tapi saudara, ya, dengan kami mulai buka kelas pemuridan seperti ini, kami mulai mengajar. Ya. Ya konsekuensinya kami harus korbankan waktu, betul ya? Harus korbankan waktu. Kalau tidak perlu banget, kami juga tidak akan libur, ya. Nah kalau libur itu pasti ada alasan yang kuat, ya. Nah tapi saudara, kami harus kalau bisa, ya, terus, ya, bersusah payah berkhotbah dan mengajar. Nah kalau kita mengajar seperti ini, materinya mungkin sudah ada nih. Kalau kita mau berkhotbah, kadang-kadang saya harus mempersiapkan materinya, bukan? Semua orang sudah mau bubuk, segala macam gitu, ya. Kadang-kadang saya habis mengajar, kami masih, tadi udah tutup laptop saya, selesai pemuridan. Ya, habis istirahat sebentar, buka laptop lagi. Ngapain? Bikin materi khotbah. Ya, bikin materi khotbah. Nah, banyak sudah effort yang kami keluarkan. Ya, untuk bisa berkhotbah dan mengajar Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tadi dikatakan pemimpin-pemimpin yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Di sini saya bukan menuntut Anda kalau ketemu saya mesti hormat sama saya 2 kali gitu. Siap gitu. Bukan. Ya, bukan itu. Ya, tapi ini demi pengajaran namanya submission atau penundukan diri. Nah, saudara, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang ada di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, saya sebagai pemimpin rohani, kadang-kadang ada beberapa orang yang mengaku atau ya merasa ya jadi anak rohani, sehingga bilang kalau ditanya orang, ya itu Pak Gideon bapak rohani saya. Ya kalau dilihat dari segi usia, kadang-kadang lebih tua dia. Ya. Masa anaknya sama bapaknya lebih tua anaknya gitu ya. Contoh Bu Nastiti gitu, terus dibilang Pak Gideon itu bapak rohani saya gitu. Orang kan bingung ya, Bu Nastiti usianya udah berapa gitu ya, udah hampir 1 abad itu ya. Nah, saya baru setengah abad gitu ya, baru 57 berapa itu? 72. Oh, gini 70 ya wah pokoknya udah tua lah. Lebih tua daripada saya. Ya tapi saudara, bisa juga terjadi seperti itu, betul ya. Nah kenapa?
Ya, itu karena Bu Nastiti nggak ngajar, saya yang ngajar. Coba Bu Nastiti ngajar gitu ya, terus nanti ada siapa gitu yang umurnya jauh lebih ini, itu lebih enak ya. Memang ibu rohaninya lebih tua usianya. Tapi sudah banyak ya orang-orang yang usianya lebih tua dari saya. Mereka saya bimbing lalu menganggap saya sebagai kakak rohani atau bapak rohaninya. Ya, tadi dikatakan, ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak-bapak rohani, ya, bapak rohani, ya. Nah, banyak orang kadang minta nasihat ini dan itu dan sebagainya. Nah, saudara, sekarang dalam keluarga, bagaimana sikap seorang istri terhadap suami? Suami adalah gambaran Kristus yang mengasihi jemaatnya. Sampai mengorbankan diri bagi jemaatnya. Dan jika seorang istri tunduk kepada suaminya, itu merupakan gambar yang sempurna dari keluarga Allah di dalam roh dan menjadi sarana untuk menarik jiwa-jiwa lain datang dan percaya kepada Tuhan. Lihat Efesus 5, 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, jadi perintah, ya, hubungan antara suami dan istri. Untuk suami dikatakan, hei suami kasihlah istrimu. Untuk istri dikatakan, hei istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami itu menggambarkan Kristus. Istri adalah jemaatnya. Hubungan Kristus dan jemaat itu. Nah, kalau baca ayat itu jangan salah. Ya, jangan diubah, hei istri, tanduklah suamimu. Bukan. Tunduklah, amin. Bukan tanduklah suamimu. Ya, ketika ada orang suami istri lagi bertengkar, lalu datang ke sekretariat, ya, minta konseling. Awalnya yang datang istrinya, minta pembelaan. Terus berikutnya saya panggil suaminya. Nah, setelah itu saya amprokin, ya, suami istri. Saya suruh datang bersama-sama. Nah, ketika mereka datang bersama-sama ini, lalu saya mulai kutip ayat Efesus pasal 5. Ya, apa perintah Allah terhadap suami dan apa perintah Allah kepada istri-istri. Ya, suami kasihlah istrimu, istri tunduklah kepada suamimu. Istrinya nggak gitu suka. Ya. Lalu dia bilang gini, kok enak men. Kok enak men. Kenapa Pak saya yang harus tunduk? Ya. Nah, dari sini mulai ya kebongkar, ketahuan akar persoalannya. Ketidakrelaan istri ini untuk taat pada firman dan nggak mau tunduk, akhirnya ada masalah di sini. Lalu istrinya mulai mencoba untuk berdalih ini dan itu, membela diri dan sebagainya. Semakin membela diri, saudara, saya semakin bisa melihat jelas, saudara, kesalahannya ada di titik mana. Ya, tapi saya diam aja dulu. Ya, sampai akhirnya bilang, ya, kenapa kamu sampai begitu, ya, nggak mau tunduk dengan suamimu? Ya, tapi Pak gini dan itu dan sebagainya. Kalau suami saya baik, saya oke. Kalau ini dan sebagainya. Ayatnya kan bilang, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Suami yang bagaimana tidak disebut kriterianya, baik atau buruknya. Ketika engkau mengambil dia sebagai suamimu, Anda punya kewajiban untuk tunduk. Kenapa? Anda masuk dalam sebuah hierarki dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan kamu ada di bawah, gitu. Nah, laki-laki, kamu harus tunduk ini. Ya, nggak bisa Pak. Ya, suami itu kepala, saya bilang.
Kamu itu anggotanya. Ya, dia masih ngeles lagi. Dia bilang gini, Pak, betul. Saya anggota dari tubuh itu. Suami adalah kepala. Tapi perlu diketahui ya Pak, kepala itu geleng atau ngangguk kan tergantung lehernya ya. Nah, ya. Jadi kepala itu ngangguk atau geleng tergantung lehernya. Saya lehernya Pak. Wah nekat banget istri-istri gitu ya. Nah sampai akhirnya saya bilang coba, bilang gitu, tunduk ya. Seperti Kristus tunduk pada Allah Bapa. Kamu pun harus tunduk ya. Tapi kemana Pak gini? Udah, jangan mempertahankan harga dirimu. Kalau kamu tunduk, kamu taat kepada firman, apa yang Bapak mau alirkan, itu akan nyampe kepadamu. Kalau kamu berontak, apa yang sudah nyampe kepada suami itu tak akan pernah terjadi sampai kepada dirimu. Apalagi nanti pengaruhnya, dampaknya pasti kepada di bawahmu, yaitu si anak-anak itu. Ya, nah saudara, juga diingatkan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Demikianlah juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, kadang-kadang istri-istri berdalih, ya, saya lakukan gini supaya dia bertobat. Saudara, dulu Paulus itu sampai akhirnya bikin aturan bahwa perempuan-perempuan tidak diizinkan berbicara di depan umum. Sehingga ada satu gereja ya yang tidak mengizinkan ya perempuan berkhotbah. Ya. Itu mengingat kondisi seperti ini. Dulu banyak perempuan-perempuan itu yang sedikit kurang ajar dengan suaminya. Jadi kadang-kadang dia menelanjangi suaminya di depan umum. Nah, untuk menertibkan itu, akhirnya Paulus mengambil kesimpulan, perempuan nggak boleh khotbah. Ya, karena perempuannya belum bertobat. Nah, kalau nggak bertobat, dia khotbah apa yang dikhotbahkan? Pasti unek-unek hatinya, seperti itu. Ya, nah saudara, jadi sebenarnya laki-laki itu ya, berubahnya bukan karena diomongin. Melihat hidupmu, katanya. Hidup istrinya. Ya. Supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Banyak saudara kadang-kadang di full gospel, saya ketemu dengan beberapa orang. Ya, banyak kan orang laki-laki ya di full gospel. Mereka cerita, saya akhirnya mengambil keputusan mulai mengikut Tuhan. Bukan karena diinjilin oleh pendeta, tapi karena saya melihat betapa salehnya dan murninya hidup istri saya. Intinya seperti itu, ya. Saya melakukan ini dan itu dan itu dan sebagainya, kok dia nggak ngelawan ya? Sampai saya heran. Akhirnya ya saya pengen, bisa punya sikap, hidup kayak istri. Caranya gimana? Mempercayai apa yang dipercayai oleh istri saya. Akhirnya masuk gereja, jadi orang Kristen, itulah. Ya, nah 1 Timotius 3 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Beri banyak contoh ya di sini ya. Karena itu penilik jemaat adalah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, dan suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, ketika rasul-rasul mau memilih
penatua-penatua yang akan ditempatkan di jemaat-jemaat itu ada kriterianya. Ya, penilik jemaat itu harus seorang yang tak bercacat, yakni suami dari satu istri dan sebagainya itu. Hidupnya ya harus kelihatan buahnya itu. Ya, itu saudara, ya. Nah, itu tadi antara hubungan suami dan istri. Sekarang bagaimana anak terhadap orang tua? Nah, kalau Anda adalah anak, hormat dan tunduk kepada orang tua adalah kehendak Allah untuk orang-orang yang takut akan Allah. Ayatnya 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Bukan sekedar orang tua, tapi orang-orang yang lebih tua juga. Dalam Keluaran 20 ayat 12. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, akibatnya apa? Kalau orang ya mau tunduk menghormati orang yang lebih tua atau orang tuanya, umurnya akan panjang. Ya, bahkan dalam kitab Amsal dikatakan orang yang menghina orang yang lebih tua, pelitanya padam. Ya, kurang ngajar sama orang tua, pelitanya padam. Tapi orang anak-anak muda yang mau tunduk, yang mau menghormati orang yang lebih tua, umurnya akan panjang, rezekinya akan lancar. Amin. Coba cek, ya. Kalau hari-hari ini mungkin ya, terjadi konflik, sehingga Anda sebagai anak, Anda tidak menghormati, tidak tunduk pada orang tua. Anda lihat hidupmu, ya. Kalau terjadi hal-hal yang kelihatannya nggak lancar, coba sekarang ubah. Biar firman ini merema menjadi bagian dalam kehidupan kita. Coba mulai hormati orang tua. Nah, saudara, kita belajar ya. Memang kalau kita lihat orang tua itu semakin tua kayak sekarang kan kelakuannya udah kayak anak-anak gitu ya, bahkan kayak anak-anak kecil. Gitu ya. Apalagi yang sudah mulai pikun-pikun sedikit gitu. Waduh, menggemeskan ini dan itu. Ya. Nah, kadang-kadang anak-anak udah mulai nggak sabar. Ya, menghadapi orang-orang tua seperti itu. Hormati, ya. Rawat orang-orang tua seperti ini. Jangan dikirim ke panti jompo. Ya. Ya. Coba mulai ya, belajar merawat orang tua sampai akhir hidupnya. Nanti hidupmu akan beda, saudara. Ya. Oke, sekarang terhadap lembaga manusia. Hidup anak Allah harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terutama bangsa di mana ia tinggal. Mereka yang selalu protes dan melanggar aturan pemerintah bukan menjadi berkat, tapi mendatangkan malapetaka bagi bangsanya. Ya, peperangan kita bukan melawan hukum negara, tetapi melawan roh-roh jahat yang menguasai negara itu. Ya, kita sebagai anak Allah harus jadi terang. Jangan suka protes, jangan suka ikut-ikut demo, ya. Nah, walaupun alasannya memperjuangkan hak ini dan itu, ya. Nah, saudara, Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin untuk mengatur ya bangsa ini. Kita punya tugas cuma satu, berdoa untuk mereka supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Titus 3 ayat 1. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya, nah 1 Petrus 2:13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia,
baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kebijikan orang yang orang-orang yang bodoh, ya. Nah, sudah tunduk kepada semua lembaga manusia, ya. Nah, kepada baik pemegang kekuasaan maupun wali-wali itu, ya. Nah, saudara, kita diwajibkan untuk tunduk dan taat kepada mereka. Berbicara tentang tunduk dan taat, malam hari ini kita banyak, ya, karena ada beberapa versi antara keluarga, anak, dan sebagainya. Ayat-ayat itu semuanya ada di dalam Alkitab yang kita telah nyatakan atau kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya. Nah, jadi Tuhan itu telah menentukan, memilih orang-orang, siapa yang jadi hakimnya, siapa yang jadi polisinya. Kita tunduk, ya lah. Nah, orang-orang yang ngayal-ngayal tuh kadang-kadang kalau Anda lihat medsos kan lucu-lucu juga, ya. Oh, memperjuangkan keadilan atas nama rakyat ini dan itu dan sebagainya segala macam. Ketika aparat telah melakukan, ya, penyelidikan ini dan itu, mereka nggak bisa terima hasilnya, ya. Dibilang, wah, ini dan itu dan sebagainya, mencurigai bahwa mereka nggak adil itu dan sebagainya. Nah, kita nggak boleh bersikap seperti itu. Kita harus menghargai, gitu. Nah, tugas kita hanya berdoa. Tuhan, ya, kami berdoa untuk para hakim, kami berdoa untuk para jaksa, kami berdoa untuk para pemimpin itu, supaya keputusannya adalah isi hatimu yang kau taruh ke dalam mereka. Itu sama seperti suami istri, saudara, ya. Ada satu kasus, saudara, ya. Nah, ini kembali ke kasus istri dulu, ya. Seorang istri, ya, dia nikah dengan suami, ya, anaknya orang kaya, tapi agak sedikit bodoh, gitu, keterbelakang gitu loh, ya. Nggak bisa ngambil keputusan. Kalau ngambil keputusan itu ngawur selalu seperti itu. Nah, akhirnya sudah mereka udah di suami istri, ya, punya anak dan sebagainya. Nah, satu kali, saudara, mereka harus mengambil keputusan, ya, dan ini merupakan keputusan besar, ya, dengan aset yang besar juga, ya, dengan risiko yang besar juga, ya. Nah, akhirnya, ya, istri ini datang pada seorang hamba Tuhan. Pak, gimana nih? Siapa yang harus ngambil keputusan? Saya atau suami? Hamba Tuhan ini bilang, suamimu yang harus ambil keputusan. Tapi Pak, gimana kalau keputusannya ngawur? Gimana kalau keputusannya salah? Entah salah atau ngawur, ya, yang punya hak mengambil keputusan bukan istri. Yang punya hak mengambil keputusan adalah suami. Betul? Istri adalah penolong, betul? Suami adalah pemimpin. Tangkap, ya? Nah, coba Anda mulai berpikir nih. Kalau suaminya, gitu, itu kalau ngambil keputusan salah-salah terus, kan istrinya sebagai penolong, dia mau take over aja, ya. Biar aku aja yang ambil keputusannya. Kalau istri itu mengambil bagian suami, ya, mengambil keputusan seperti itu, artinya suami itu hierarkinya dibalik. Betul? Yang menjadi pemimpin akhirnya si istrinya itu. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan. Lalu pendeta ini bilang, memang kondisinya seperti itu, saya paham. Ya, tapi Tuhan telah menaruh hierarki ini dalam keluargamu. Tugasmu sekarang berdoa. Doa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada suamimu ketika mengambil keputusan itu. Sehingga keputusannya bukan hasil pemikirannya atau perasaannya,
tapi benar-benar Tuhan bicara menuntun dia. Dan si istri itu akhirnya nurutin nasihat pendeta itu. Dia doa puasa, saudara. Ya, doa puasa 3 hari 3 malam gak makan. Berjuang situ. Untuk apa? Mendukung suaminya supaya suaminya bisa mengambil keputusan yang tepat itu. Sampai hari hanya suami harus mengambil keputusan. Dak dikduk ser gitu ya. Ngomong apa ini sebentar ya A atau B ya. Istri nggak intervensi sama sekali terhadap suaminya. Dia nyerahkan semuanya. Tuhan, kalau engkau yang mengatur hierarki, aku menghormati suamiku sebagai pemimpin. Dia bisa mengambil keputusan ini. Nah, akhirnya saudara, suami ambil keputusan. Ketika keputusan diambil suami, istrinya mau pingsan, saudara. Kenapa? Kaget. Nggak pernah terpikir, nggak pernah kebayangkan suaminya ambil keputusan seperti itu. Yang dipikirkan apa? Pasti salah, itu ya, pasti kacau, pasti ngawur. Tapi yang diputuskan sudah, yang diambil keputusan itu, keputusannya itu luar biasa. Sampai istrinya itu kaget, kok bisa ya? Dia lupa pernah berdoa puasa untuk suaminya itu. Nah, kadang kasus-kasus seperti ini muncul saudara, di dalam keluarga. Istri nggak berani bayar harga. Supaya apa? Hierarki tetap jalan. Dan mujizatnya lagi, saudara. Setelah suami itu mengambil keputusan yang benar itu, berikutnya suami itu kelihatannya sekarang mulai ada wibawa dan otaknya mulai encer, saudara. Ya. Nah, selidik punya selidik, kenapa suami itu selalu nggak pernah bisa mengambil keputusan? Karena ketika dia ya masih jadi anak di keluarga kaya itu, dia selalu dijadikan anak mami. Maminya yang selalu cawe-cawe. Dan anak ini nggak pernah dipercayakan untuk mengambil keputusan. Semuanya hasil dari maminya itu. Tapi ketika istri ini mau memberikan kesempatan, rela memberikan haknya suaminya untuk mengambil keputusan, Anda tahu, ada tirai yang terbelah. Betul? Sebenarnya suaminya nggak bego, saudara. Suaminya nggak bodoh. Ternyata ketutup, betul? Ada hierarki yang rusak sebelumnya, yang nggak jalan. Nah, ketika ada orang yang mengerti tentang hierarki yang dibuat oleh Tuhan ini, itu memulihkan, saudara. Membuat orang jadi normal lagi. Nah, ini contoh soal. Ya, kenapa orang jadi linglung, kenapa orang jadi nggak bisa berani ambil keputusan? Mungkin ada latar belakangnya. Tapi ketika ada seseorang yang berani mempertaruhkan segala sesuatu lalu mempercayai orang itu, dia sekarang punya keberanian untuk ambil keputusan sendiri dan hasilnya wow, keren. Amin. Luar biasa, ya. Nah, pemimpin-pemimpin, ya, tunduk pada pemimpin. Jangan suka protes, ya, nggak terima ini dan itu. Kalau memang kelihatannya keliru menurut pemandangan Anda, tugas kita cuma satu, doa, ya, agar apa? Tuhan mengendalikan mereka. Amin. 1 Petrus 2:18. Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah, saudara, pemerintah, pemimpin yang mana? Bukan aja yang baik-baik, tapi kepada yang bengis sekalipun Anda harus tetap tunduk. Nah, nggak enak ya.
Kalau Anda tunduk sama pemimpin yang selalu kasih sembako gitu ya, enak ya. Tapi kalau ada wah ini pemimpin ini diskriminasi ini dan itu dan segala macam, wah, buat apa gitu loh. Nah, kita belajar penundukan diri, submission di sini. Ini dilatih. Kalau tunduk kepada yang baik pada Anda mudah. Tapi tantangannya bagaimana Anda harus tunduk kepada yang Anda tidak suka, betul? Tapi harus terjadi. Nah, kalau Anda tidak tunduk, Anda disebut berontak. Terjadi pemberontakan. Jadi ketidaktaatan akan otoritas yang ditetapkan Allah pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Walaupun yang Anda berontak itu manusia. Entah itu suamimu, entah itu pemimpinmu. Jalur otoritas akan terputus dan iblis dengan mudah akan memasukkan ke kekacauan. Bila itu terjadi, maka perbaikan hanya dapat dilakukan bila mereka yang telah insaf kembali lebih dahulu ke tempatnya yang semula pada jajaran otoritas ilahi itu, sambil menarik yang lain dalam kasih, menuntut dan menghukum yang berontak bukanlah jalan anugerah. Ya, baca Ibrani 2. Ayat yang kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput? Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Ya, bagian ayat 2 yang dikatakan sebab kalau firman dikatakan ya tetap berlaku ya, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal ya. Jadi ketidaktaatan itu pasti akan ada konsekuensinya. Akan ada konsekuensinya. Saya ingat satu cerita. Ya, ketika saya dulu sering pelayanan sama Ibu Emi, almarhum. Ya, kadang-kadang pelayanan ke beberapa tempat, kenalan-kenalan beliau, segala macam. Ya, bahkan pernah juga diajak ke orang, ya, keluarga orang nomor 10 kaya di Indonesia, gitu, pelayanan ke sana dan sebagainya. Nah, satu kali sudah kami pelayanan ke Jogja, ya, kita buat pelayanannya di tempat adiknya Bu Emi yang ada di sana. Nah, walaupun kami ada teman, ada Pak Cokir, ya dari sana segala macam, nah kami hanya memberitahu bahwa kami ada di Jogja. Nah, ketika orang Jogja mendengar kami sedang ke sana, itu baru nyampe aja itu sudah ada beberapa orang yang ngantri mau konseling sudah, ya, mau konseling. Wah, baru drive, ya, kan kami pakai mobil ya, dari Jakarta ke Jogja masih terengah-engah gitu ya. Dulu tolnya belum nyampe itu ya, masih sampai ke mana itu ya. Nah, belum sampai Tegal belum tuh. Nah, tol masih sampai di Cikampek itu ya. Nah, jadi kamu masih perjalanan jauh tuh Jogja. Hampir 15 jam ya waktu itu. Nah, sampailah di situ orang udah ngantri ya. Nah, terus udah jalan segala macam gitu. Udah satu hari itu pelayanan. Nah, besoknya sudah hari Minggu. Kami harus ada pelayanan di 3 tempat. Di Solo 2 tempat ya, pagi jam 6 pagi sama jam 10 ya. Setelah itu murid-murid yang ada di Madiun ya, dia dengar saya ada di situ, minta kami sana. Akhirnya setelah pelayanan dari Solo kami ke Madiun ya. Nah, dari Madiun selesai jam 10, setengah 11 ya. Jam 11 kami balik ke Jogja. Sampai Jogja itu kurang lebih udah jam 2-an ya. Nah, sampai Jogja ya, dah mau tidur
Ya saya drive sudah. You know, karena yang ikut saya itu manula-manula. Jadi mereka siang bisa bantu drive, tapi kalau malam pasti saya nyetir. Gitu ya. Jadi saya nyetir, saya khotbah, saya main keyboard, saya usher, saya kolektan. jadi, jadi bayangin ya dulu belum banyak grup ya nggak tahu dulu nggak ada yang mau ikut yang bisa nyetir. Jadi nyetir sendiri itu loh. Ya, dari Jakarta, Jogja nyetir gitu ya, Jogja, Solo, Madiun, balik lagi kalau itu capek, tapi ya masih muda waktu itu ya masih enak gitu ya. Nah, akhirnya ya pikir ada pelayanan sore baru nanti ya, saya tidur agak siangan lah gitu, bangun siang dikit gitu ya. Dibangunin sama Bu Emi, Pak Gideon, ada yang konseling nih, wah pagi-pagi udah ada yang konseling lagi gitu ya. Ternyata ada suami istri sedang dia konseling. Nah, saya kira kenalan, ya, baru kenalan dan sebagainya. Terus dia bilang, saya pernah ikut acaranya Pak Andreas loh gini dan itu dan sebagainya. Oke, gitu saya muridnya Pak Andreas. Oke, terus dia bilang gini loh Pak, ya, saya datang ke sini itu maksudnya begini, tolong Pak Gideon nasihati suami saya ini. Dia tuh malesnya luar biasa, ya toh. Usaha nggak pernah berhasil, gagal terus, dimodali entek terus dan sebagainya. Pokoknya dia itu nggak guna gitu. Intinya gitu. Jadi dia jelek-jelekin suaminya di depan saya, dia kutukin suaminya di depan saya. Ya, melihat kondisi seperti itu, saya lihat wajah suaminya itu, ya, itu tertunduk lesu, nggak berani menatap. Ya, lah, akhirnya saya bilang gini Bu ya, Ibu ngobrol sama Bu Emi di sana, cari tempat lain, di ruangan lain, saya mau ngobrol sama suami Ibu. Kan Ibu mau saya nasihati suami kan? Ibu ngobrol sama Bu Emi ya. Lalu dia bawa Bu Emi sana, suaminya saya konseling. Ya, nah memang ada nasihat ini, nasihat itu dan sebagainya. Dan setelah dia terbuka banyak, ya, jadi saya tahu sedikit latar belakangnya. Nah, ternyata sudah dari sini akhirnya saya bisa menyimpulkan istri itu sangat dominan, ada dominating spirit, ya. Dia pengen menguasai suaminya, perintah-perintah suaminya, nyala-nyalain suaminya dan sebagainya. Dan suaminya coba mengalah, ya, coba mengalah, Pak. Saya itu ya udahlah jadi korban nggak apa-apa. Demi keutuhan keluarga ini. Nah, kondisinya. Nah, sekarang udah ngerti dan itu, ya, tapi Pak, ya mungkin ada kutuk dan itu saya doain dan sebagainya. Lalu selesai, lalu saya panggil. Ini sudah kelang suami istri kumpul di depan. Lalu, ya, saya mulai bilang gini, Bu, saya udah ngobrol banyak sama suami Ibu, ya. Dan di sini, ya, saya ambil keputusan, kesimpulannya begini. Ya, suami ibu itu jadi begini, jadi kolaps, jadi nggak bisa apa-apa, jadi letoy, gagal terus dan sebagainya. Itu gara-gara ibu, dia bilang. Itu istrinya marah. Pak, saya datang sini itu supaya Bapak doain istri. Yang salah dia bukan saya. Semakin dia protes gitu, semakin saya tahu masalah sebenarnya dari dia. Bu, mau diselesaikan nggak masalahnya? Kalau mau, ibu harus bertobat. Karena Alkitab bilang, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Anda telah kurang ajar, saya bilang. Kaget ya. Ketemu hamba Tuhan yang orang Korea bilang teknyeng. Apa itu teknyeng tuh? Apa itu teknyeng tuh? Itu dicolok matanya gitu loh, betul ya? Banyak orang kan nggak berani menyalahkan seperti itu. Tapi nggak tahu keberanian dari mana, saya juga nggak ngerti. Itu saya nyatakan begitu tajam kepada ibu ini. Ya. Akhirnya sudah, itu kayak pedang sudah, yang menyabet dia tunduk sudah. Nangis dia. Iya Pak, saya tahu saya salah.
selama ini dan itu dan sebagainya. Untung saya teknyeng tadi tuh. Ya, kalau nggak diteknyeng tadi, kayaknya ibu itu nggak nyadar juga, betul? Nah, dari situ sudah. Sekarang coba, Bu, hormati suamimu. Hormat, gerak. Ya, coba ibu, pandang suamimu sebagai pemimpin. Jangan pandang suamimu sebagai orang yang nggak berguna, orang yang nggak bisa apa-apa. Coba lihat dari sudut kacamata Allah. Suamimu itu perkasa, suamimu itu hebat dan sebagainya. Mulai, ya, karena dia pemimpin yang ditaruh atas hidupmu. Nah, dari situ akhirnya sudah. Ketika saya udah ngomongin istrinya begitu, suaminya yang tadinya tunduk itu ya, dia langsung menengadah kata, betul banget Pak. Itu yang terjadi gini-gini. Udah ya, sekarang duduk persoalannya sudah jelas. Oke, sekarang suami istri ya coba saling memaafkan. Wah, jadi teletabis sudah. Berpelukan gitu ya. Ketika mereka sedang berpelukan, saya tumpang tangan atas mereka. Saya doain kembali keluarga ini supaya rahmat Tuhan turun atas mereka. Kurang lebih 3 bulan kemudian saya balik lagi ke Jogja. Ya, ibu itu nongol lagi sedang suaminya, tapi wajahnya udah beda. Jadi dia bilang gini, Pak, puji Tuhan Pak, sekarang suami saya sudah punya usaha, walaupun baru dirintis. Ternyata suami saya itu pinter loh Pak. Dia sekarang pujiin suaminya, ya. Wah, sudah beda nih ya. Itu luar biasa. Ini contoh, amin. Ya, alah, sudah banyak kasus-kasus seperti itu karena pemberontakan. Yesaya 53:8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ya, Yesus telah menanggung segala pemberontakan itu. Sehingga seharusnya tidak ada lagi roh pemberontakan yang bercokol dalam kehidupan kita. Matius 23:12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anda mau ditinggikan atau direndahkan? Kalau Anda mau ditinggikan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Amin. 1 Samuel 2:10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Orang yang berbantah, orang yang berontak akan dihancurkan. Amin. Ya, saudara. Bagaimana cara Tuhan meninggikan kita? Ya, ada janji Tuhan. Siapa yang ingin menduduki tempat yang tinggi, ia harus merendahkan diri dan menantikan tangan Tuhan yang meninggikannya, dan bukan meninggikan diri sendiri. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yakobus 4:10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kan ketika istri itu disuruh tunduk kepada suami, kan Tuhan bilang, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi ketika istri itu mulai mau menundukkan diri di hadapan suaminya, dia sama seperti sedang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan meninggikan mereka. Amin. Ulangan 28. Ya. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia,
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu. Ya. Nah, hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan janji akan mengangkat kita menjadi kepala. Mazmur 75:6. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher, ya, ngotot artinya itu. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi peninggian dari mana? Bukan datang dari barat atau timur. Kalau tangan Tuhan telah meninggikan Anda, tidak ada satupun yang bisa menurunkan Anda. Amin. Nah, bagian terakhir saudara, yaitu tentang kepatuhan atau submissionnya. Nah, ada contoh Yosua dengan setia melayani Musa sampai Musa diambil oleh Tuhan atau mati. Tapi karena kepatuhannya kepada Musa, ia ditunjuk Tuhan menjadi penerus tugas Musa dengan penyertaan Tuhan yang serupa seperti Musa. Ayatnya Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Anda tahu ya? Jadi kenapa Yosua itu diangkat menjadi pemimpin? Karena Yosua itu adalah orang yang selalu tunduk, nurut sama Musa. Amin. Nah, contoh berikutnya, Elisa mengikuti Elia sampai titik terakhir perjalanannya di atas muka bumi. Ia tak meninggalkan diri, meninggikan diri, dan tidak juga merasa tak layak mengikuti tuannya. Murid-murid Elia sangat banyak, ada yang di Betel, ada yang di Yeriko, dan tentunya di tempat-tempat lain. Tak satu pun di antara mereka yang mengikuti Elia yang sepatuh Elisa. Ya, nah, di manakah? Ya, kepatuhan Elisa menyebabkan ia memperoleh berkat terbesar. Karena yang terbaik sering muncul saat terakhir. Ia melihat gurunya naik dari dunia materi pindah ke dunia roh. Lalu selanjutnya ini membuka kesempatan baginya menerima 2 kali urapan Elia. Ya, nah, di manakah Tuhan Allah Elia? Rupanya selama ini ia belum pernah jumpa secara pribadi dengan Allahnya Elia. Ia hanya memandang gurunya yang bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi kini ia mengalami perjumpaan pribadi dan berjalan dengan Tuhannya Elia seperti yang pernah dialami oleh gurunya. Nah, coba Anda lihat ya beberapa ayat ini contoh. 2 Raja-Raja 2:14. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh, itu dipukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Nah, ini menunjukkan Elisa itu belum pernah ketemu dengan Tuhannya Elia. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nah, saudara, apa yang terjadi pada Elia sekarang digantikan oleh Elisa, karena Elisa dia ngikut dia terus. Tuhan juga menyuruh murid-muridnya mengikut dia dengan patuh, dan ujung-ujungnya ia membawa mereka melihat kemuliaan Allah. Demikianlah pula semua murid Tuhan meminta murid-murid di bawah mereka untuk mengikut teladan mereka juga. Kalau bukan karena Tuhan yang mengatur hierarki ini dan setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, maka kita tak akan berani berkata seperti Paulus. Paulus katakan apa? 1 Korintus 4:16, sebab itu aku menasihatkan kepadamu, turutilah teladanku. Ya, suruh ikut ya itu. Yohanes 11:40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nurut sama Tuhan, ya, akan mengalami kemuliaan Allah terjadi atas hidupnya. Nah, Bapak Saudara, jadi malam hari ini ya memang tentang
penundukan diri ini ya sengaja saya press ya untuk satu sesi ya supaya nyambung, nggak bisa dipotong ya. Lalu agak banyak sedikit ya, nanti coba ulang kembali ya dengan contoh-contoh yang saya berikan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Paling enggak ini menjadi landasan alasan kenapa kita harus menundukkan diri karena ada sebuah hierarki ya. Nah, saudara, oke. Jadi malam hari ini tentang penundukan diri sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati ya.